warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah muliakan dan yang saya hormati, Pati Sepuh Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat. Yang saya hormati pula Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat beserta dengan keluarga besar Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang saya hormati pula Kiai Babas yang mungkin masih dalam perjalanan. Yang saya hormati pula Ketua Serawung Wargijati Mama Raden Suparja beserta dengan keluarga besar Serawung Jatinya. Yang saya hormati pula keluarga besar PWI LS Pejuang Wali Songo Laskar Sabilillah. Yang saya hormati pula Laskar Satariah. Ini sama-sama LS-nya, Pak Bu. Laskar Sabilillah sama Laskar Satariah. Yang insya Allah keduanya ini akan bergabung bersama untuk terus meneruskan dan menjaga marwah leluhur. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat tenang dan menyenangkan ini, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengikuti acara zikir akbar Satariah dan doa bersama yang diselenggarakan oleh Keraton Kasepuhan Cirebon dengan Serawung Wargijatinya. Semoga saja dengan acara zikir akbar dan doa bersama ini kita semua didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang selalu kita limpah curahkan dari semenjak kita diajarkan oleh guru-guru kita sampai malam hari ini, semoga diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah, kenapa kemudian kami Wargijati mengadakan zikir akbar ini dengan zikir tarekat Satariah? Perlu diketahui juga, karena di tempat ini dulu Pangeran Cakrabuana, pendiri Keraton Pakungwati, mengajarkan zikir tarekat Satariah kepada para pengikutnya. Dan di tempat ini pula dulu Kanjeng Sunan Gunung Jati mengajarkan kepada para keluarga dan pengikutnya zikir tarekat Satariah. Dan alhamdulillah kemudian
kepada generasi seterusnya tarekat Satariyah, zikir, dan dengan tahapan ilmu-ilmunya terus dibesarkan di keraton Kasepuhan ini, hingga kemudian pada masa Panembahan Ratu I, alhamdulillah beliau sangat mendukung sekali kepada warganya yang belajar tarekat Satariyah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Hingga kemudian di zaman Kesultanan, di zaman Sultan Samsudin Martawijaya, datanglah seorang Syekhul Akbar, guru besar tarekat Satariyah, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau sangat didukung sekali oleh Kanjeng Sultan Kasepuhan pertama tersebut, dan beliau diperintahkan untuk menyebarkan di Kuningan. Terjadilah Islamisasi di Kuningan dengan membawa tarekat Satariyah. Kemudian dilanjutkan pendukungan ini kepada Sultan Jamaluddin, Sultan kedua, dan alhamdulillah banyak keluarga besar keraton dan para ki gede, nyi gede untuk bertarekat Satariyah. Artinya di zaman itu terjadi zaman emas tarekat Satariyah, hingga kemudian ada sultan ketiga, Sultan Jainuddin, saking senenge Bu, sampai jenengi putrane kelawan nami Pangeran Satariyah. Subhanallah, alhamdulillah. Dan kemudian di Sultan Amir Sena, alhamdulillah beliau memprogram para kiai-kiai yang berada di Keraton Kasepuhan untuk bersama membuka pesantren-pesantren, dan alhamdulillah pesantren-pesantren yang digerakkan oleh keluarga keraton ini alhamdulillah semuanya adalah tarekat Satariyah. Hingga kemudian kita yang sekarang duduk di sini alhamdulillah telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama duduk mengadakan zikir tarekat Satariyah yang dulu pernah leluhur kita zikirkan di tempat ini. Alhamdulillah. Ya. Maka mohon izin Pati Sepuh, menurut orang tua, kata guru-guru kita, ya, kalau zikir belum tahu ilmunya kayak setengah-setengah, ya, kayak setengah, maka lebih baiknya kita harus tahu dulu sedikitnya tentang zikir yang akan kita laksanakan bersama. Setuju nggih? Nggih. Pangapunten sedaya para sepuh, para alim. Zikir tarekat Satariyah ini adalah zikir yang bermetode, berjenjang, dari zikir jahar sampai zikir khofi hingga sampai zikir yang tanpa huruf dan suara. Ini saking khusyuknya ya. Nah, di sini kemudian saya mencari bagaimana orang tua dulu kita itu berzikir tarekat Satariyah, dan ternyata setelah saya teliti itu suaranya
dawiyun nakhl, bergema seperti lebah, zatum nurum sifatum begitulah yang saya pelajari dari para guru-guru. Harus benar-benar, apalagi walikulli maqamin martabatun khasah, setiap zikir itu ada martabatnya, ada tempat-tempatnya, ada kedudukannya. Maka kemudian hari ini kita bersama-sama melakukan zikir tarekat Satariyah. Diawali zikir yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian ada zikir nafi isbat dengan mengucapkan la ilaha illallah, yang kalau nanti jenengan belajar tarekat Satariyah itu ada zikir tawaf dan zikir lam alif untuk menafi isbatkan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, nanti kalau belajar nanti ada jalur-jalurnya, ada tempat-tempatnya. Kemudian kita akan berpindah kepada zikir isbat faqat, itu mengucapkan illallah, dan kemudian di situ hati kita benar-benar merasa mencari Allah. Hati kita merasa benar-benar mendekat dengan Allah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan zikir ismu zat, membaca Allah, Allah, Allah. Disinilah kita merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesudah itu nanti ada zikir yang namanya zikir tanazul. Zikir tanazul. Tanazul ini nanti merasakan bahwa kita ini berasal dari Allah, turun dari awal di mana kita dulu diciptakan Allah sampai di alam dunia dan di sini di tubuh kita. Nah, mungkin dulu para leluhur kita di keraton menamakannya dengan zikir martabat 7, dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, mitsal ajam sampai tubuh kita yang dinamakan insan kamil. Dirasakan kita tuh dari sana bersama Allah hingga di sini tetap bersama Allah. Allah dirasakan dari sana kita bersama Allah dan di sini kita tetap bersama Allah. Habis itu kemudian kita zikir tarahi, ibu bapak. Kita rasakan kembali, nanti juga kita akan kembali kepada Allah dan kita rasakan kembali kita ke sana. Merasa pulang dengan zikir, namanya zikir tarahi. Itu baca Allah, begitulah orang tua zaman dulu mengajarkan zikir. Dan kemudian ada yang namanya zikir isim ghaib. Ini membaca hu. Membaca apa? Hu. Nah, disinilah kemudian kita harus zauq. Pikiran kita, rasa kita, irodah kita jangan kemana-mana kecuali kepada Allah.
dan harus dipertahankan selama zikir itu. Insya Allah semoga dengan zikir tarekat Satariyah ini kita semua makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicintai dunia dan akhiratnya ya. Oke, monggo Bapak Ibu kita bersama berzikir tarekat Satariyah. Izin memaafati.